Selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir untuk Zoom meeting kita di Jumat malam ini. Dan hari ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Ivan Williamson, di mana hari ini Dr. Ivan akan memberikan satu materi yang sangat menarik sekali, yaitu bagaimana manfaat penanganan infertilitas terhadap pria dengan Itera Care. Oke, ini Dr. Ivan lagi mobile gitu ya, sampai menyempatkan waktunya. Kami sangat berterima kasih kembali dengan kondisi ini. Untuk tidak memperlambat waktu dan kesempatannya, saya persilahkan untuk saat ini Dr. Ivan untuk bisa memberikan satu informasi kepada kami semua. Silakan Dr. Ivan. Ya, oke. Ya, selamat malam semua teman-teman yang berkenan hadir di Zoom meeting kita ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri Zoom meeting kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Shalom, Om Santi Sasti Swasyato, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Prep Indonesia, karena saya juga sudah absen selama 3 bulan. Dan 3 bulan ini saya kembali hadir, tapi dengan situasi yang sudah luar biasa. Biasanya ya partner moderator saya adalah Pak Ardi, Product Manager PT Prep Indonesia. Tapi malam ini ya kita kedatangan seorang selebritis, sepupu dari Agnes Monica, Ibu Monica Agnes. Selamat malam Ibu. Malam dokter. Iya, ya ini adalah kolaborasi pertama saya dengan Ibu Monica Agnes. Mudah-mudahan ini membuat suasana lebih meriah dan lebih wah ya bagi para peserta di Zoom ini. Betul sekali. Oke, untuk mempersingkat waktu saya akan memulai topik saya hari ini. Topik saya hari ini adalah manfaat dan efektivitas Aithera dalam penanganan infertilitas pada pria. Nah, sebelum memulai saya ingin mengutarakan dulu, Zoom saya ini ada 2 episode. Episode pertama minggu ini adalah efektivitas penanganan Aithera terhadap infertilitas pria. Itu nanti akan dirangkaikan dengan episode kedua, yaitu minggu depan pada tanggal Jumat 28 Juli tahun 2023 di waktu dan jam yang sama. Dengan rangkaiannya yaitu session keduanya adalah manfaat dan efektivitas penanggulangan infertilitas wanita dengan Aithera. Jadi untuk episode karena keterbatasan waktu, episode pertama ini adalah penanganan infertilitas pria dengan Aitheranya. Minggu depan adalah penanganan infertilitas pada wanita dengan Aitheranya. Jadi 2 sesi Zoom meeting saya ini bermanfaat untuk kaum pria dan wanita, untuk pasutri, untuk calon pasutri, dan juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi tidak terbatas. Zoom untuk malam ini tidak terbatas pada kaum pria. Jadi ini terbuka untuk kaum wanita dan pria. Zoom minggu depan juga bukan terbatas pada kaum wanita. Zoom minggu depan juga terbuka untuk kaum pria dan wanita. Ya, itu dia sekilas info. Ya, Mbak Anes. Oke, kita mulai ya. Baik. Oke. Manfaat dan penanganan infertilitas ya dengan Aithera. Apa yang dimaksud dengan infertilitas? Nah, infertilitas itu adalah suatu keadaan di mana sepasang pasutri yang sudah melakukan pernikahan sah dan melakukan aktivitas seksual rutin secara sah, secara rutin dalam durasi lebih kurang setahun lebih, tetapi belum dikaruniai oleh pembuahan, belum dikaruniai oleh lahirnya timbulnya pembuahan atau jabang bayi. Jadi ini kita klasifikasikan ke infertilitas karena secara lahiriah dan normal bila sepasang suami istri pasutri yang telah menikah secara sah melakukan hubungan suami istri secara sah dengan rutin tanpa ada kelainan pembawaan lahirnya dari masing-masing kedua pihak, biasanya secara sistematis dalam kurun waktu setahun akan terjadinya pembuahan, nidasi,
yang bakal menjadi jabang bayi. Nah, tapi karena dalam kurun waktu setahun belum terjadi pembuahan, sementara si pria secara fisik luarnya normal, secara si wanita secara fisik luarnya normal, tapi kenapa belum mendapatkan pembuahan? Itu secara medis boleh ya, bukan harus, boleh diklasifikasikan sebagai infertilitas. Jadi kita dengan versi Aithera menangani masalah infertilitas tersebut. Oke, dan berdasarkan trial, infertilitas ini sudah ditangani oleh berbagai ahli, terutama para pakar medis beraliansi Batra sudah menangani infertilitas ini dengan penggunaan Aithera Care-nya, ya, walaupun dalam secara konvensionalnya, ya, Aithera Care itu umumnya masih ditambah dengan elektroterapi atau moksibosi secara tradisional, secara Batra. Tetapi di kita komunitas Aithera sekarang sudah berkembang biotera, sudah berkembang pendannya Aithera, sudah juga dilengkapi dengan air mineral Seven Wonder-nya Aithera. Jadi Aithera, ya, blowing Aithera untuk menangani infertilitas sudah bisa dimodifikasi, yaitu dikombin dengan biotera dari Aithera, dikombin dengan pendan dari Aithera, dan dilengkapi lagi dengan konsumsi air Seven Wonders dari Aithera supaya mendapatkan hasil yang lebih optimal. Oke, slide berikutnya Mbak Monica. Aithera Care ini memiliki beberapa manfaat. Dalam penanganan infertilitas, Aithera Care tidak terbatas pada penanganan fisik dan organ genital belaka. Aithera juga berfungsi untuk menormalisasikan, mehomeostatiskan fungsional sistem hormonal tubuh pada pria, walaupun hasil signifikannya tidak langsung terjadi dalam waktu yang seinstan, singkat. Itu dibutuhkan waktu yang konstan, kontinu, dan berbulan-bulan, walaupun tidak selamanya, untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dan biasanya seperti yang saya utarakan, untuk mendapatkan hasil yang optimal, ya, itu dapat dikombin dengan elektrostimulator atau moksibusi. Dalam kita Aithera bisa dikombin dengan alat-alat teknologi terbaru yang beredar di komunitas kita Aithera, contoh biotera, ya, pendannya Aithera ataupun Seven Wonders-nya Aithera. Oke. Selama menjalani pengobatan dengan Aithera, itu juga kami himbau, tidak lepas, itu harus dilengkapi, disempurnakan dengan perbaikan lifestyle kita. Lifestyle, gaya hidup kita itu harus diperbaiki, diperhatikan, karena faktor teknisnya dengan Aithera untuk menangani infertilitas, non teknisnya yaitu dari gaya hidup kita, lifestyle kita itu perlu diperbaiki. Gimana lifestyle yang juga kita perbaiki? Contohnya antara lain nutrisi yang seimbang, nutrisi yang berkualitas. Nutrisi yang berkualitas dalam hal ini bukan harus mengkonsumsi nutrisi dengan harga yang lumayan mahal, bukan. Yang dimaksud dengan nutrisi yang berkualitas adalah nutrisi yang bergizi tinggi, berkalori tinggi, dan itu umumnya mudah kita temui dalam sayur-mayur asli tanaman Indonesia. Jadi nggak perlu harus mengkonsumsi junk food yang bermahal-mahal, tapi dengan nutrisi yang tidak ada faedahnya. Kemudian juga ya penanganan itu dari penanganan infertilitas dengan Aithera ini dari segi non teknisnya, yaitu juga dari segi melengkapi dengan olahraga rutinitas yang teratur. Dalam hal ini untuk para kaum pria, untuk mengobati infertilitasnya bukan melakukan olahraga aktivitas seberat-beratnya, seoptimalnya, semaksimalnya dalam satu hari atau dalam seminggu. Tidak, itu dianjurkan untuk olahraga rutinitas. Ya, misalnya jogging aja juga boleh, jogging rutinitas per hari. Rutinitasnya itu yang dibutuhkan agar sistem kardiovaskulernya bekerja maksimal.
sehingga suplai nutrisi dan ke sel-sel tubuh menjadi optimal. Jadi kadar hormon estrogen progesteronnya lambat laun terungkit menjadi normal kembali seiring dengan dibantunya dengan mekanisme dari Aithera tersebut. Kemudian berdasarkan survei ya umumnya pada pria-pria yang obes ya umumnya ya, tapi ini tidak selalu, lebih kesulitan mendapatkan keturunan. Jadi disarankan pada pria-pria yang obesitas itu untuk menjaga kondisi berat badannya agar tetap proporsional. Karena itu adalah rangkaian dari perbaikan lifestyle, gaya hidup kita. Dan juga untuk proses hormonal yang meningkat, itu perlu adanya regenerasi vitamin K atau proliferasi vitamin K dalam tubuh kita. Maaf Ibu, proliferasi dari vitamin D dalam tubuh kita. Dalam hal ini cukup yang lahiria atau yang normal saja, yaitu cukup dengan berjemur di bawah terik matahari antara jam 7 pagi sampai sebelum jam 10. Karena kita bukan untuk penanganan COVID. Kalau penanganan anti COVID itu kita sarankan itu jam 11 sampai jam 3 sore. Tapi kalau untuk penanganan menaikkan imun, autoimun, ya dan lain-lainnya itu cukup kita berjemur di terik matahari di antara jam 7 pagi sampai jam 10. Bukan berjemur 3 jam, tapi bercukur cukup 15 menit di daerah punggung kita. Rutin dilakukan tiap hari semaksimalnya sebisa mungkin. Nah, itu juga akan membuat ya regenerasi, reaktivitas dari vitamin D dalam tubuh kita. Vitamin D dalam tubuh kalau dia normal, dia akan mengaktifkan estrogen, turut mengaktifkan estrogen dan progesteron ke kadar yang normal. Ditambah dengan kombinasi mekanisme dari Aithera Care, maka sempurnalah masalah kesuburan pada pria tersebut. Juga tadi dari lifestyle itu mencakup juga stres. Bila seorang pria dia dengan stres berat, dengan psikososialnya yang berat sekali, menghadapi tekanan mental, tekanan dalam kerjaan, tekanan dalam bisnis, kemudian juga stres dalam masalah pikiran karena berbagai masalah, ini akan membuat, ini juga merupakan salah satu faktor pencetus menurunnya kualitas sperma sehingga lambat laun terjadinya infertilitas pada kaum pria. Kemudian juga faktor lain untuk mengatur lifestyle agar lifestyle diperbaiki yaitu pola tidur. Pola tidur dalam hal ini ya sebisanya tidur seoptimal dan senyamannya, serileks mungkin. Artinya gini, bisa menuju alam bawah sadar semaksimal mungkin. Durasinya 8 jam per hari ya, atau minimal 6 jam per hari. Yang paling efisien 8 jam per hari ya, seminimalnya 6 jam per hari. Oke, itu tadi beberapa aspek dari lifestyle yang perlu kita perhatikan agar terapi Aithera Care kita membuahkan hasil yang positif. Oke, sekarang ke dalam item penata laksanaan. Penata laksanaan Aithera Care untuk kesuburan pria itu dibutuhkan beberapa titik kesuburan. Oke, slide berikutnya Mbak Moni. Nah, itu untuk mendukung ya titik-titik kesuburan pada pria, kita perlu melakukan terapi Aithera Care-nya pada titik BL23, BL32, posisi BL32 dan BL23 mungkin sudah familiar ya, karena bagi para teman-teman yang sering ikuti Zoom saya, sudah saya sarankan sebisa mungkin menyediakan maniken, boneka anatomi, titik-titik untuk di terapi Aithera Care, ataupun ke toko-toko alkes mencari poster-poster titik anatomi versi akupuntur. Titik-titik versi akupuntur itu yang kita gunakan untuk blowing dari Aithera-nya. Sehingga pada saat saya menerangkan secara Zoom, para peserta sudah familiar gitu. Ya. Sekali lagi ya. Ya, titik BL23 dan titik BL32 ini penting untuk mendukung
untuk mendukung penata laksanaan infertilitas pada pria. Kemudian, ya slide berikut Mbak Moni. Juga ada titik BL54, ya. Titik BL54 bagi teman-teman yang belum menyediakan poster ataupun manikenya ini mungkin agak susah ya. Tapi bagi yang sudah ada posternya ini gampang ya, titik BL54. Ya. Lanjut Mbak Monika. Titik berikutnya adalah titik GV4. Titik GV4 ini adalah titik api namanya. Kenapa dibilang titik api abadi? Seorang pria kalau bila mengalami gangguan trauma, misalnya terjadi injuri, kecelakaan di daerah pinggang, mencederai titik GV4, ini fatal sekali. Bisa membuat lumpuh seketika, juga bisa membuat gangguan kesuburan, dan juga membuat organ genital kemampuan seksualnya menurun, menjurus ke impotensia. Nah, jadi titik GV4 ini adalah titik yang sangat krusial, sangat penting pada kita kaum pria dalam hal penanganan kesuburan pria. Oke, Mbak Monika, silakan lagi. Kemudian ada titik untuk regulasi hormonal. Titik regulasi hormonal untuk pria, untuk infertilitas pria, ya, untuk menaikkan kadar-kadar hormon Tadi saya berbicara kelewat cepat. Hormon pada pria bukan estrogen progesteron. Mohon maaf, beribu maaf. Hormon pada pria itu adalah hormon androgen dan hormon testosteron. Mohon maaf ya para peserta di grup Zoom ini karena kecepatan tadi saya terangkan. Ya, dari titik SP6, titik KI3 ini, SP6 atau nama lainnya Sun Incheon dan titik KI3 nama lainnya titik Taisi, ini sangat berguna untuk meregulasi hormon pria agar testosteron dan androgennya normal, bila perlu supranormal, melebihi kadar normal gitu. Ya, tentunya perangsangannya tentu dengan alat Aithera, blowing Aithera. Gimana caranya? Nanti akan kita diskusikan, kita ajarkan. Oke, lanjut lagi Mbak Monika. Ya, kembali ya, posisi dari titik SP6 dan titik KI3. Mungkin bagi teman-teman yang sudah sering ikut, ya, mempunyai poster yang mereka gampang ya untuk mengimplementasikannya. Dan kemudian terakhir, di bagian depan, di atas dari organ genital, di perut bagian bawah, ada dua titik penting, yaitu titik CV4 dan titik CV6. Ini adalah titik kesuburan pria dan juga titik kesuburan pada wanita. Pada wanita sekaligus untuk meregulasi siklus menstruasinya. Pada pria untuk menaikkan libido, menaikkan kejantanannya, dan juga menaikkan vitalitas, tenaga, dan juga ya tenaga dan kekuatan fisik. Tapi itu bukan didapat dengan sekali melakukan terapi, itu dilakukan dengan berkali-kali rutinitas sampai berbulan-bulan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Oke, lanjut Pak Monika, apa sudah selesai? Iya, oke. Terima kasih sebelumnya teman-teman atas waktu dan kesediaannya untuk menyimak presentasi saya ini. Oke. Nah, untuk sesi berikutnya kembali saya serahkan kepada Pak Monika. Silakan Pak Monika. Baik dokter, terima kasih banyak untuk pencerahannya buat kami semua. Saya persilahkan untuk para teman-teman semua, apabila ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat atau boleh mengangkat tangannya. Jadi, oke, sebelum teman-teman bertanya, saya ingin memberikan dulu sedikit tips ya, teman-teman. Begini teman-teman, mohon maaf apabila mana ada perkataan saya yang lancang, saya mohon maaf sebelumnya. Untuk meminimalisir dan bahkan kalau bisa menghindari ya efek samping dari pelaksanaan terapi Aithera Care, saya ingatkan kembali teman-teman, apa gunanya PT Prime Indonesia menggelar ya Zoom medis versi awam setiap hari Jumat. Nah, kenapa saya bilang Zoom medis? Karena Zoom ini dibawakan oleh kami para tenaga medis.
versi awam. Kenapa? Karena ini dipresentasikan untuk kita kalangan awam, kalangan komunitas Aithera Care, bukan dipresentasikan untuk dokter, untuk kita. Jadi teman-teman sebaiknya apa yang kami implementasikan setiap hari Jumat, baik dari saya pribadi atau baik dari teman-teman dokter Aithera Care lainnya, mohon dicermati, diikuti metodenya. Apa yang kami ajarkan diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan pengobatan dan penggunaan Aithera Care-nya. Jangan menyimpang dari yang kami ajarkan. Agar ya Mbak Monika ya, agar tidak terjadi satu miscommunication pun, tidak terjadi satu kesalahan, kefatalan pun dalam pelaksanaan pengobatan dengan Aithera Care ini. Ingat, misalnya dari 100 orang komunitas Aithera Care, ada satu saja yang mengalami kelalaian, itu sudah dianggap kefatalan. Dari 1000 pengguna Aithera Care, satu saja kejadian yang fatal, itu sudah dianggap kelalaian. Jadi, kegunaan dari Zoom meeting di hari Jumat yang digelar oleh PT Pref Indonesia adalah untuk mencegah jangan terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi mohon maaf ya para peserta, teman-teman di grup ini jangan tersinggung. Saya tekankan sekali lagi, apa yang kami ajarkan, topik demi topik, tata cara pelaksanaan tolong diikuti, jangan dilanggar aturannya supaya tidak terjadi kesalahan satupun. Kalau bisa 0 insiden yang terjadi dalam 1000 pemakai Aithera Care. Tidak boleh ada satupun, satu saja sudah fatal. Itu tips dari saya kepada teman-teman. Ya oke, Mbak Monika silakan. Oke, makasih dokter. Jadi memang karena kan pelaksanaan di lapangan ini kebanyakan memang bukan orang medis ya dok. Jadi kami butuh istilahnya pencerahan, mungkin kita bisa bertanya jawab kepada para narasumber atau kepada dokter-dokter dari yang sudah ada di company ya dok. Iya, oke. Oke, baik Ya, dokter. memang pelaksanaan kita terbatas ya, karena tiap dokter kan dijadwalkan masing-masing, dan kemudian karena waktu terbatas nggak mungkin dalam satu kali pertemuan kita bisa membahas berbagai topik. Jadi satu pertemuan satu topik, tapi kalau itu dikumpulin hari demi hari dalam setahun udah 52 minggu, sudah 52 kasus bisa kita tangani dengan benar kan Mbak Monika kan. Jadi efek samping udah bisa kita minimalisir. Nah itu gunanya apa yang digelar oleh PT Pref Indonesia, tujuannya adalah ke situ. Tapi kalau untuk nanti gimana tata cara profitnya meningkatkan income salary-nya, itu di Zoom hari Rabu ya, ya Mbak Moni ya, itu belum diubah ya Zoom hari Rabu. Hari Rabu kita ada tapi mengenai marketing plan, leadership. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang setelah menguasai keamanannya, keamanan pelaksananya, perlu peningkatan untuk ke arah profitnya, itu ikuti Zoom di hari Rabu. Ya, jadi kalau Zoom hari Rabu dan hari Jumat diikuti dengan konstan, kontinu, itu akan mendapatkan hasil optimal. Ya kan, Mbak Monika? Betul sekali. Fisik dan jiwa raga yang sehat dengan Aithera, kantong yang tebal baik Aithera juga. Ya kan, Mbak Monika? Itu yang kita harapkan. Nah, oke, yuk silakan Mbak Monika untuk memonitor acara ini. Oke, ini Pak Daniel dari tadi membuka mic-nya. Apakah ada pertanyaan Pak Daniel? Halo Pak Daniel. Oke. Baik, kalau Pak Daniel tidak bertanya, saya menanyakan dulu pertanyaan dari Ibu Cantik. Ini bertanya mengenai terapi mengenakan perangkat ini untuk keturunan dokter. Nah, di bagian titik manakah ini akan di-blow? Stop dulu Mbak Monika, coba sekali, karena mungkin sinyali saya jelek karena saya mobile terus ya. Coba ulangi tadi pertanyaan. Oke, jadi untuk perangkat ini di-blow di bagian mana untuk mereka yang membutuhkan keturunan, Dok? Oke. Ya, lantas satu pertanyaan dulu, saya jawab atau gimana? Satu dulu lah ya. Iya, silakan jawab, Dok. Oke, pada Ibu Cantik ya, namanya juga Ibu Cantik. Keren ini ya Mbak Monika ya. Oke, bagus. Nah, oke, untuk masalah infertilitas. Tapi ini Ibu bertanya ini untuk infertilitas pria dulu ya Bu ya. Ya, topik kita hari ini yang pria dulu. Nanti yang wanita minggu depan ya Bu. Gimana Bu Cantik? Oke, supaya kita nggak lari dari jalur kita malam ini. Ya, tapi biar Ibu ngerti juga ya. Nanti kan Ibu bisa kolaborasi dengan suami atau gimana ya Bu. Oke, secara umum
tadi kan saya udah beberkan beberapa penjabaran, beberapa titik-titik kesuburan pria yang bisa ditangani dengan Aithera. Oke. Titik-titik yang tadi saya jabarkan itu Bu, semua bisa dikolaborasi, diterapi dengan Aithera-nya, dengan blowing-nya. Ya, ingat, karena ini menyangkut organ genital, nanti di titik CP4, CP6 dan titik BL54, kalau di blow ya, blow dalam hal ini terserah ya, mau dengan alat Aithera klasik, Aithera Pro, Aithera apalagi Mbak Moni, karena terlalu banyak ya pro Ada, Aithera. kita punya klasik, premium, dan pro. Nah, jadi ke titik-titik di CP4, CP6, BL54, ini hati-hati ya. Kalau waktu di blowing baik dengan Aithera klasik, Aithera yang premium, Aithera yang apa tadi Pak Moni? Aduh, banyak kali. Jadi ada klasik, ada premium, dan pro. Ya, dengan Aithera Pro, jadi dengan ketiga tipe Aithera ini, ya, baik dengan tipe klasik, tipe pro, tipe premium, ingat hati-hati terhadap titik-titik ini, blowingnya dijarain seperti yang saya ajarkan di beberapa case yang lalu, ya, jarain 30 cm dari ketiga titik tersebut, ya, khusus ketiga titik tersebut, ya, tidak perlu dilakukan manipulasi dengan arah jarum terbalik. Kan untuk penyakit-penyakit untuk kasus-kasus yang lain ada kita ajari manipulasi dengan arah jarum jam terbalik kan, Mbak Monika. Untuk yang ketiga titik ini ya, tiga titik krusial ini cukup ya di blowing dengan jarak 30 cm dari permukaan titik tersebut tanpa perlu melakukan manipulasi. Oke. Kemudian Bu Cantik, ini kan ada titik-titik yang lain. Kita melakukannya dengan globalisasi. Jadi contoh ya, saya jabarkan untuk titik CP4 dan CP6 cukup memblowing ya dengan konstan 5 menit 5 menit. Titik BL54 5 menit. Kemudian random untuk titik lainnya itu misalnya di titik hormonalnya titik SP6, titik KI3, di titik GP4-nya maupun titik BL2332-nya itu kita melakukan blowing, manipulasi jarak terbalik arah jarum jam, ya dilakukan misalnya 3 menit sehingga titik-titik yang lain terkumpul misalnya Bu 20 menit 20 menit ditambah oleh ketiga titik tadi yang 5 menit sekitar 35 menit itu pun udah maksimal kali karena saya menyarankan hanya 20 menit sampai 30 menit ya 20 menit sampai 30 menit kalau ya lewat 5 menit 35 masih toleransi. Karena pengobatan kita ini tertuju pada daerah sekitar organ genital. Jadi memblowing tidak boleh kelamaan. Efek samping dari blowing kelamaan dan durasinya sampai berjam-jam. Kemudian dilakukan sampai 1 hari 2-3 kali. Itu jelas menimbulkan efek luka bakar kombusio grade 1. Kombusio grade 1, grade 2 itu udah fatal sekali. Jadi jangan ada lagi case-case yang terjadi seperti case-case sebelumnya. Ya, dengan mungkin penanganan yang salah kaprah. Ya, kita mengkonsumsi makanan sehat itu 1 hari 3 kali. Blowing Aithera jangan sampai berjam-jam 1 hari 3 kali. Oke, boleh kita modifikasi, blowingnya 1 hari 3 kali. Bila mana memang ada waktu senggang, boleh. Mungkin kita lakukan blowing 15 menit di pagi hari, 15 menit di sore hari, 15 menit di malam hari. Atau cukup 20 sampai 30 menit per hari dilakukan kontinu, konstan, itu akan mendapatkan berbulan-bulan itu akan mendapatkan hasil biasanya nggak 1 bulan-bulan, 3 bulan, ya itu akan mendapatkan hasil yang optimal daripada dilakukan dengan secara tidak konsekuen dalam minggu pertama 1 hari memblowing itu 4 jam, minggu kedua kalau sempat, kalau nggak sempat pun nggak di blowing, minggu ketiga seminggu sekali blowing itu pun blowing 10 menit aja, ya itu jelas salah formula yang demikian. Dari awal tidak, kami sebagai pakar medis tidak pernah mengajarkan yang kayak gini. Kami mengajarkannya cukup continue, simple saja, durasinya singkat. Nggak bisa 3 in 1, nggak bisa 3 kali sehari, ya sudah 1 hari sekali, tapi continue dilakukan. Itu yang diharapkan untuk mendapatkan hal terapi yang optimal, Bu Cantik. Ya, itu Bu Cantik. Bisa dipahami, Bu Cantik? Oke dokter, terima kasih banyak. Karena biasanya kan kita kalau mau sembuh. Makasih dok. Ya, sama-sama Bu Cantik.
Oke, biasanya kadang-kadang kalau orang itu mau sembuh, biasanya kan melakukannya lebih lama gitu ya, Dok. Ah, Berharap dengan lebih banyaknya waktu, maka kesembuhan akan lebih cepat terjadi, seperti itu. Oke, ya. Jadi saya garis bawahi untuk mendapatkan kesembuhan yang lebih cepat, lebih optimal, bukan melakukan berkali-kali dan bukan melakukan dalam durasi yang lebih lama. Salah besar. Ya, Aitera itu menyarankan untuk supaya melakukannya kesembuhannya itu kesembuhan yang abadi, bukan kesembuhan sesat sementara. Jadi itu disarankan itu melakukannya secara kontinu, konstabilitasnya itu yang sangat dibutuhkan. Ya, ya memanglah kalau untuk mendapatkan hasil yang kontinu, konstan, di terapi-terapi awal minggu pertama belum mendapatkan hasil, jangan langsung putus asa. Tetap spirit, tetap semangat, karena metodenya tidak boleh instan. Semua yang instan, ya enak di depan, ya pahit di belakangnya. Lebih bagus kita yang perlahan, kontinu perlahan, ya pahit di depan tapi manis di belakangnya. Manis dalam arti ini manis dalam tanda kutip ya Bu ya. Jangan ibu-ibu menambah dengan manis, menambah gula sebanyak-banyaknya. Wow, memancing timbulnya diabetes pula ya ibu-ibu. Oke. Oke. Berarti Oke. untuk mendapatkan hasil, kita harus bicara mengenai aturan yang Dok, mau jelas. nanya, Dok. Oh Iya, iya, Kalau baik Ibu. Dok mau Halo. nanya, kalau kalau misalnya kan ada yang nanya ke saya, kalau penisnya itu kecil, blow pakai Itera bisa nggak ya, Dok? Oke. Ibu dengan Bu siapa nih Bu? Ada yang Ibu Cantik. keluhan gini toh, penisnya. Oke, Bu, nama Ibu siapa? Ibu Nggak Cantik. apa-apa. Ini bukan hal yang tabu. Ini adalah forum terbuka ya, Bu ya. Forum terbuka untuk kita mencari solusinya. Bukan hal yang tabu sih, nggak apa-apa. Ya. Ini bagus. Ibu memberikan satu pertanyaan sugesti pada saya. Mohon rekan-rekan ibu-ibu atau bapak yang mencermati nanti jawaban saya. Ya, oke. Nah, kalau ada penis katanya ya, organ vitalnya kecil. Oke, dari versi lain katanya ada pakai vakum kayak apa-apa, itu terserah. Sah saja bagi penggunanya terserah. Dia mau percaya dengan vakum boleh. Atau mau dengan mengoleskan obat-obat topikal untuk memperbesar organ anatominya, silakan. Tetapi dalam versi Aitera, ingat baik-baik ya ibu-ibu, dalam versi Aitera, apalagi khususnya untuk case spesifik kayak gini, organ vitalnya mengecil, tidak pernah seorang medis yang tergabung dalam Aitera menyarankan memblowing langsung ke organ vital tersebut. Coba cermati baik-baik. Tidak pernah ada dokter-dokter yang tampil di Zoom hari Jumat menyarankan untuk blowing di organ penisnya secara langsung. Salah besar itu. Ya, jangan. Makanya kenapa perguna Zoom di hari Jumat ini? Organ vital pada pria, walaupun nanti di permukaan itu ada organ penisnya, tapi itu kan ada organ fungsionalnya, ada titik-titik serabut sarafnya, titik-titik fungsionalnya yang berada ya di sekitar dari batang kelamin tersebut, yang berada di sekitar dari Mr. P tersebut. Ya, contohnya ya Bu, dari case ini yang organ kelaminnya mengecil, kalau titik CP4-nya di blowing secara kontinu per hari, titik CP4-nya ya, CP4 ya, bukan GP4 ya Bu Monika, titik CP4-nya di slide paling terakhir saya rasa Mbak Monika, titik CP4-nya itu di blowing secara kontinu ya, rutin ya, kontinu dan nggak perlu sampai 30 menit. Bahkan saya rasa di bowling kontinu 10 menit aja. 10 menit aja per hari kontinu dalam waktu 3 bulan, itu akan nampak adanya perubahan signifikan walaupun nggak maksimal. Nah, ini yang benar versi Aitera-nya. Jadi tidak pernah disarankan memblowing ke organ kelaminnya tersebut. Blowinglah ke titik fungsionalnya yang berkaitan ke organ kelamin. Dalam hal ini titik CV4-nya. Itu Bu. Bisa dipaham Bu? Ibu yang tadi mengajukan pertanyaan pada saya. Ibu Cantik, apakah sudah mengerti atau ada yang mau ditanyakan kembali?
Ya, juga pada downline-nya Bu ya, mungkin Ibu Cantik adalah sebagai upline, ajarkan pada downline-nya. Kalau misalnya downline-nya ya di pihak suaminya ada yang mengalami kendala kayak itu, jangan coba-coba memblowing di organ kelaminnya. Coba boleh Ibu searching dari webinar-webinar sebelumnya, tidak pernah ada satu dokter pun dari kita komunitas ITR yang mengajarkan blowing langsung di organ kelamin itu. Fatal sekali. Oke, baik. Jadi ke titik fungsionalnya ya, Dok ya. Iya, itu yang dibutuhkan. Makanya perlunya Zoom meeting hari Jumat ini, ya kan? Kalau memang seenaknya aja mana yang sakit, mana yang blowing, tak perlu pimpinan dari PT Pravinia menggelar Zoom meeting lagi, ya kan Bu Monika kan? Betul sekali. Nah. Baik. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari Ibu Cantik. Baik, ini Pak Daniel, apakah ingin bertanya, Pak? Silakan Pak Daniel. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya membaca chat dari Bapak Muksin. Kan salah satu penanganan mengenai infertilitas adalah menghindari stres. Nah, kira-kira bagaimana caranya ya, Dok, untuk menghindari stres? Oke, kalau caranya untuk menghindari stres seperti tadi saya bilang, yang teknisnya dengan ITERA, non teknisnya itu dengan perbaiki lifestyle yang Bu Pak ya. Memang nanti kalau untuk titik stres, untuk hilangkan titik stres, ini ingat, ini ada multifungsi. Titik SP6 tersebut sebagai titik hormonal, ya, itu fungsi lainnya juga titik anti stres ya Pak ya. Titik anti stres. Jadi kalau memang mau secara mekanis, titik SP6-nya itu boleh diterapi. Multifungsi jadinya. Jadi dia menaikkan autoimun, menaikkan menstabilkan hormon testosteron dan hormon progesteronnya, ya, progesteron. Lagi-lagi sorry, saya testosteron dan hormon androgennya, ya. Juga lambat laun tapi pasti, ya, membuat kita pembawaannya lebih rileks. Stres kita itu akan berkurang. Itu dari teknisnya Pak. Teknisnya secara ada ITERA ya Pak. Kalau dari segi non teknisnya ya untuk menghilangkan stres harus rileks. Sering-seringlah berkaraoke. Karaoke yang normal ya Pak, yang positif ya, bukan ke klub-klub karaoke. Saya menyuruh karaoke di rumah dengan ibu berdua aja ya Pak. Gitu. Ya, kemudian ngajak ibu beraktivitas olahraga rutin santai sambil memupuk rasa cinta kasih sayang, misalnya berenang berdua, jogging santai pagi hari berdua, itu akan menghilangkan stres gitu. Salah satu kiatnya. Saya rasa kalau non teknis ini Bapak lebih mengerti, lebih paham lebih pintar dari saya sebagai seorang dokter ini. Karena di zaman era globalisasi berbagai entertain yang positif ya, berbagai entertain yang positif bisa kita tempuh. Nah, gitu Pak. Oke. Oke, baik Dokter. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Muksin. Baik, ini ada pertanyaan menarik dari Pak Amin ya Dok. Jadi mengenai pemilihan titik yang tepat. Nah, ini bicara tentang tingkat kepanasannya. Apakah tingkat kepanasannya ini menentukan efektivitas terapinya, dokter? Jadi apakah semakin bagus, maka hasilnya itu akan baik, atau kita harus memperhatikan kenyamanan pasiennya? Nah, oke. Saya jawab ya. Yang paling penting adalah tingkat kenyamanan pemakaiannya. Dan tingkat kepanasan tidak menentukan kesembuhan satu penyakit. Dan jangan teledor dengan tingkat kepanasan. Semakin panas semakin cepat sembuh. Salah besar ya. Ya, itu sama dengan tadi yang saya jabarkan itu. Alat kelamin nggak boleh di blowing itu. Ya, itu kan menimbulkan alat kefatalan. Ini sama juga. Oh, kalau supaya cepat sembuh, semakin panas kan semakin cepat sembuh. Jadi itu di alat ITERA kita itu kan ada low blowing, intermediate blowing, high blowing. High blowing aja. Ya oke, boleh-boleh aja high blowing. Tapi hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, itu kan akan menimbulkan efek samping yaitu kombusio, luka bakar grade 1. Luka bakar grade 1. Kalau sempat luka bakar grade 2, grade 3 ya udahlah amburadul semuanya. Yang maksudnya mengharapkan sesuatu yang bagus berefek menjadi kebalikannya negatif semua. Jadi bukan tingkat kepanasannya jadi acuan. Bahkan untuk penanganan case-case yang saya bawakan ya dari 3 bulan terakhir itu. Dokter, mic-nya ketutup.
Dok? Dokter Ivan? Dok, mic-nya ketutup. Udah. Oke. Ya. Oke. Sorry ya, mohon maaf teman-teman. Karena hari ini memang ribet banget, jadi banyak pengacau teleponan masuk di saat saya join. Mohon maaf, beribu maaf ya Nggak teman-teman. apa-apa dokter, terima kasih malah waktunya. Oke, kita Boleh lanjutkan kembali tadi. Ya. Kan saya pun jadi pelupa tadi. Sampai mana tadi pembicaraan saya? Jadi kan tadi bicara kalau semakin panas itu bagaimana mengenai efektivitasnya. Kan dokter bilang kan. Jadi gini, acuannya bukan tingkat panasannya ya. Di ITERA kita itu kan ada low blowing, intermediate blowing, high blowing. Di beberapa topik saya belakangan ini kan semua menyangkut yang nggak jauh-jauh dari organ genital. Tetap saya sarankan low blowing atau intermediate blowing aja. Bukannya kalau untuk masalah ini, contoh misalnya kalau untuk penis kita blowing dengan high blowing maka hasil lebih optimal, lebih cepat. Salah besar. Ya, bahkan kalau untuk organ-organ kelamin itu adalah organ-organ yang sensitif. Jangan coba-coba high blowing. Oke, kalau low blowing terasa kurang stroke, intermediate blowing. Intermediate blowing dengan ada jarak dari permukaan, dengan durasinya di tiap-tiap titik yang krusial itu hanya 5 menit. Kalau titik-titik yang non krusial, titik-titik SP6 karena itu nggak di sekitar organ genital, bolehlah SP6-nya 15 menit, 10 menit. Tapi titik CP4, CP6, titik BL54, jangan coba-coba 10 menit, 5 menit aja. Kalaupun teledor, kelupaan udah 10 menit sudah. Tapi ingat jaraknya jangan lupa. Dan blowingnya low blowing atau intermediate blowing. Pada perempuan biasanya low blowing, dengan low blowing, low blower udah terasa. Pada pria yang kadang-kadang low-nya belum terasa, harus sampai high blowing baru terasa. Ya kan Bu Monika kan? Kadang-kadang kayak gitu. Nah itu jadi, tadi. Oke, jadi sebenarnya ini bicara masalah kenyamanan atau tidak. Artinya sensitivitas terhadap panas juga kali. Kalau dengan intermediate saja sudah nyaman, udah ya. Tapi kalau dengan intermediate nggak nyaman, harus high blowing baru nggak nyaman. Lihat situ kasusnya. Kalau kasusnya SP6 oke lah. Kalau nggak nyaman oke lah, SP6 boleh high blowing. Tapi kalau di CP4 nyaman nggak nyaman tetap sampai batasannya intermediate aja ya. Untuk CP4, CP6, BL54 tidak boleh high blowing. Gitu. Oke. Baik. Jadi ini pertanyaan dari Pak Amin ya Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke. Baik, pertanyaan dari Pak Muksin lagi nih dokter. Jadi pola makan apa yang harus dikonsumsi dan dikurangi? Jadi sepertinya ini berkenaan dengan penanganan dari infertilitas tadi dokter. Oke. Nah, ini berarti saya juga berangkap dokter ahli gizi nih Pak. Ya, Pak Wadi. Oke. Nah, kalau untuk tadi kan kalau mekanis dengan ITERA-nya ya, non teknisnya dengan perbaiki lifestyle. Perbaiki lifestyle berarti pola makan, pola diet juga diperhatikan. Ya, kalau untuk menangani case infertilitas pada pria disarankan ya makanan-makanan yang high kolesterol dikurangi. Tadi kan ada kaitannya dengan saya bilang para pria sebaiknya ya mengatasi obesitasnya dengan menjaga proporsional berat badannya. Nah, walaupun secara tidak langsung konsumsi kelebihan daripada lipid ya makanan-makanan kurang kolesterol itu kan lebih memudahkan naiknya berat badan. Jadi kalau berat badan naik tidak ideal, otomatis infertilitas lambat laun bisa terganggu. Jadi supaya tidak terganggu, proporsional berat badannya tetap dijaga. Salah satunya dengan makanan, yaitulah pilih makanan yang low kolesterol. Udah, high protein. Bisa dimengerti Bapak? Makanan-makanan yang low kolesterol tapi mengandung protein tinggi. Siap Pak, siap. Baik.
Contoh misalnya itu kan ada beberapa merek sereal yang bagus ya. Saya nggak usah sebutkan serealnya apa itu, karena itu kan saya nggak membawa, saya kan membawakan Zoom, bukan membawakan jenis produk. Itu ada beberapa sereal yang mengandung protein tinggi kan Pak. Jadi itu kan akan menambah reabsorpsi dari proteinnya ke sel-sel tubuh Bapak, terutama ke sel-sel organ genital. Sehingga lambat laun secara hormonal dia akan naik kembali, bagus kembali dari pola makanan tersebut. Dan jangan lupa ya Pak, kalau untuk masalah infertilitas pria tetap disarankan hilangkan faktor stresnya, olahraga rutin. Rutinnya aja ya Pak, tidak perlu berlebihan berat-berat ya, misalnya main bola di Senayan, nggak perlu ya Pak, nggak usah. Cukup jogging di halaman rumahnya beberapa putaran tiap pagi, rutin aja, itu aja dibutuhkan. Kalau bisa gandeng ibu jogging ria gitu. Jadi stresnya pun hilang, sportnya pun didapat, tubuh jadi sehat gitu. Ya Pak ya. Oke, nah baru nanti itu dari segi non teknisnya, baru nanti teknisnya ya di blowing dengan yang tadi ku ajarkan, blowing di sekitar titik-titik yang saya ajarkan tersebut. Tapi continue, konstan, dan jangan keburu nafsu blowingnya kelamaan. Oke Pak? Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Muksin. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Yuli Dok. Jadi Nah, untuk jumlah sperma yang sedikit dan kurang gesit, blow-nya di bagian mana dan berapa lama serta berapa kali sehari untuk ngeblow-nya Dok? sama saja, makanya titik yang tadi saya berikan itu, 7 titik itu ada titik serba bisa, serba fungsi. Untuk supaya sperma meningkat, tetap ingat titik hormonalnya, titik SP6, titik KI1, KI3 itu di blowing ya. Dan ingat ya, jangan blowing kelamaan sampai berjam-jam dan jangan sampai intensitasnya panas banget. Cukup aja ketiga titik ini, kombinasi titik SP6 dan titik KI3 ini cukup. Kalau udah di blowing 15 menit per hari, satu hari sekali pun udah cukup. Plus, karena ini tujuannya menaikkan sperma kan, plus titik GP4, bukan GP4 dan CP4 dan 6. Coba di share ya Bu Monika titik GP4-nya. Tadi kan sekilas saya bilang titik GP4 itu dalam ilmu pengobatan tradisional ada titik abadi, titik api abadi bagi pria. Ya, jadi kalau sempat ada masalah itu akan menimbulkan impotensi dan segala-galanya di situ. Kelumpuhan secara spontan terjadi kalau bila titik GP4 ini terganggu. Nah, titik GP4 juga berfungsi untuk meningkatkan produksi sperma, Ibu, ya, titik GP4 ini. Nah, oke, titik GP4 karena dia berada di belakang dari organ genital, boleh di blowing ya 15 menit silakan. Tapi ingat jangan tetap durasi tetap dengan berjarak 30 cm ya Ibu ya. Atau biasanya sedikit. Apalagi kalau kemudian titik CP4 dan CP6-nya itu kan udah pasti titik yang berhubungan langsung dengan organ genital, itu juga di blowing, tapi CP4 CP6 cukup 5 menit aja Bu. Cukup 5 menit, jarak 30 cm, nggak usah dimanipulasi, nggak usah di arah jarum terbalik, nggak usah. Dan CP4, CP6 saya sarankan jangan sekali-sekali pakai high blowing, intermediate blowing ataupun low blowing. Karena CP4 dan CP6 itu ada daerah yang sangat sensitif. Biasa low blowing aja udah terasa ya, low blowing udah terasa, nggak perlu sampai intermediate blowing. But oke lah kalau memang betul-betul kulitnya super tebal, udah intermediate blowing. Intermediate blowing nggak terasa stop, nggak boleh ke high blowing. Nanti besok-besok diulangi, lama-kelamaan akan adaptasi akan terasa itu. Gitu. Oke. Baik Dok, terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya, boleh bicara saya Bu Monika? Silakan Bu Yuli. Iya, jadi itu terima kasih itu Dok jawaban yang tadi. Terus kemudian kalau untuk ejakulasi dini bagaimana Dok? Terus kemudian kan ada yang menyarankan untuk blow di perineum, itu bagaimana menurut dokter? Terima kasih Dok. Nah, tambahannya kalau untuk ejakulasi premium, tambahannya tadi untuk supaya apa? Naikkan sperma, tambahannya untuk supaya membesarkan alat kelamin, ya sebagai titik support, titik tambahan, boleh daerah perineum boleh di blowing, tapi ingat perineum itu dengan organ genital gak jauh. Perineum itu dengan Mr. P gak jauh, perineum itu dengan skrotumnya, buah jakar juga gak jauh. Tolong di blowingnya hati-hati banget.
itu tetap blowingnya hanya dua pilihan, low blowing atau intermediate blowing, jarak tetap 30 cm ya. Bila perlu tidak usah dimanipulasi. Bila perlu tidak usah. Kalau untuk penyakit-penyakit rematik, ya penyakit artritis, silakan manipulasi. Semakin manipulasi semakin enak, semakin sedap rasa pula. Tapi untuk titik-titik kesuburan, titik-titik yang berhubungan dengan organ kelamin, jangan coba-coba dimanipulasi. Tapi kalau titik SP6, KI3, titik GP4, titik BL2332, silakan dimanipulasi. Tapi titik BL54, titik-titik sekitar perineum, daerah-daerah perineum, ya, titik-titik CP6, CP4, CP6, jangan coba-coba dimanipulasi. Cukup konstan saja lakukan, dan durasinya nggak boleh lewat dari 10 menit. 5 menit saya sarankan, 10 menit sudah paling lama. Gitu. Untuk daerah mana itu yang 5 menit, 10 menit itu, Dok? Untuk CP6, CP4-nya, titik daerah perineum, itu 5 menit ya perineum, dan BL54, 5 menit aja. KI3, SP6, BL32, BL23 boleh silakan 10 menit atau 15 menit. Tapi ingat, dari 7 titik yang saya berikan tersebut, sebentar ya, berapa titik tadi saya berikan? Sekitar 7 titik ya. Dari 7 titik yang saya jabarkan itu, sepintar-pintar kita merandom dan mengglobalisasikannya menjadi kalau bisa 20 sampai 30 menit. Misalnya contohnya gini. Ya. Hari ini kita melakukan terapi di titik KI3 dan titik SP6-nya. Dua titik ini ya, jumlah 2 titik ini selama 15 menit. Nanti di titik CP4, CP6-nya mungkin 3 menit atau 5 menit. Dan titik yang di bagian belakang GP4 mungkin 5 menit. Sehingga total nanti cukup 20 menit sampai 30 menit untuk ke-7 titik tersebut. Ya. Nah, gitu. Dan dilakukan kontinu aja, Bu. Lakukan kontinu, itu hasilnya lebih optimal daripada membabi buta melakukan blowing di titik GP4 setengah jam. Titik CP4-nya 10 menit. Nanti kemudian diulangi malam harinya. Akibatnya timbul efek samping, yaitu kepanasan. Itu membuahkan hasil yang fatal. Bahkan membuahkan hasil negatif 180 derajat pula, Ibu. Nggak usah. Kita melakukan dengan yang cara slow, instan, tapi slow, konstan, tapi membuahkan hasil yang optimal. Itu yang dibutuhkan versi Aithera-nya. Oke, terima kasih dokter. Satu lagi, apakah perlu juga untuk basic blow, Dok? Gimana? Basic apa? Basic blow. Jadi yang itu. Basic blow. Ya, sebaiknya untuk yang pemula atau yang baru hari-hari pertama pemakaian, perlulah, atau minggu-minggu pemakaian, cukup aja dengan basic blow. Gitu. Ya, itu akan meningkat. Nanti di minggu kedua, ketiga, atau 2 minggu pertama basic blow, ya, baru 2 minggu berikutnya mulai meningkat. Dan udah kalau misalnya dalam waktu durasi sebulan sudah adaptation terhadap tingkat low blowing, intermediate blowing, slow blowing, basic blowingnya, baru boleh melakukan peningkatan. Itu udah pasti. Segala sesuatu dimulai dari yang rendah dulu kan. Kita mendaki gunung mulai dari bawahnya dulu kan Ibu, bukan langsung mendaki puncaknya. Nah, itu dia. Jadi mulai dari yang ringan, pelan-pelan meningkat. Tapi meningkat batasnya, nanti ada batas maksimal yang tidak boleh meningkat lagi. Sampai di situ dia stop konstan. Gitu. Baik, terima kasih dokter, terima kasih Bu Monika, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Ya, malam Bu, terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi dari Pak Budiono. Jadi mengenai kemaksimalan fungsinya nih Dok, apakah boleh di blow, ini sepertinya udah dijawab sedikit sama dokter, di area penis dan sekitarnya. Jadi coba lebih aktif suaranya Mbak Monika. Oke, jadi untuk memaksimalkan fungsinya Dok. Nah, ini yang di blow, apakah areanya itu di sekitar penis dan sekitarnya atau bagaimana ya, Dok? Untuk memaksimalkan, ini untuk masalah semua yang masalah berhubungan dengan organ genital, iya kan? Ya, maksudnya kayak gitu. Betul. Makanya ke 7 titik yang saya jabarkan malam ini, untuk mendapatkan hasil maksimal, ya, utamanya di 7 titik ini, tambahannya di sekitar tepi-tepi organ kelamin. Nggak boleh organ kelaminnya ya, di tepi-tepinya, contohnya di perineumnya. Itu saja. Ya, jadi bukan ke titik ke organnya, ya itu akan hasilnya optimal. Tidak, salah besar. Statement ini salah besar.
Ketujuh titik yang sudah saya jabarkan ini adalah 7 yang sudah sesuai dengan pengalaman klinis kami. Ini yang membuahkan hasil optimal secara kontinu, konstan. Memang nggak instan. Ini sudah maksimal dan jangan coba-coba melakukan blowing ke daerah organ genital. Sekali lagi saya tekankan, jangan coba-coba organ genital dilakukan blowing. Akan fatal sekali. Di titik-titik yang di sekitar organ kelamin, misalnya di perineum, itu adalah titik-titik tambahan, support tambahan. Tapi melakukannya juga hati-hati. Blowingnya itu dibatasi, durasinya dibatasi. Itu tadi. Oke dokter, terima kasih. Baik. Ini pertanyaan dari Pak Amin kembali. Jadi ini berbicara mengenai satu statement yang ada ya dok. Jadi penggunaan 1 jam dari perangkat ini, maka akan memberikan 10 kali lipat, artinya dari akupunktur gitu. Nah, kira-kira penjelasannya seperti apa ya, Dok? Padahal akupunktur ini dilakukan oleh seorang profesional. Sedangkan kita nih melakukannya orang yang bukan di dunia medis nih, Dok. Oke, saya akan menjawab dulu. Ini tadi mengatakan, mungkin ini saya juga terbaca di chatnya ya, mohon pencerahan. Di grup beredar statement 1 jam terapi dengan Aithera 10 kali lebih dari akupuntur. Ini kira-kira kan, Bu Monika dia maksudkan. Betul, dokter. 1 jam terapi dengan Aithera. Oke, apakah benar ini dinyatakan oleh dokter Aithera, Pak? Coba cermati baik-baik, ya. Aithera dimodifikasi, diciptakan agar lebih nyaman pelaksanaannya dibandingkan akupuntur, sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Tetapi Aithera tidak pernah mengajarkan pelaksanaannya yang tidak benar. Kalau acuannya melakukan blowing Aithera 1 jam, hasilnya ya 10 kali dibandingkan hasil dari akupuntur. Saya rasa coba dicermati kembali Pak, dokter manakah yang menyatakan hal demikian? Ya, ini sebenarnya nggak benar. Aithera itu diciptakan untuk lebih nyaman penggunaannya, sehingga kalau udah lebih nyaman mendapatkan hasil yang lebih optimal. Tetapi cara penggunaan dan waktu durasi penggunaan tidak pernah disarankan sampai berjam-jam. Ya, 1 jam sebenarnya udah kelamaan. Oke, 1 jam masih boleh kita bilang toleransi. Tapi sebenarnya dalam teori yang benar, 1 jam sudah kelamaan. Kan saya bilang itu 30 menit atau keteledoran 30 menit, 35 menit itu udah sangat maksimal. Ya, diulangi misalnya kalau memang punya waktu senggang boleh pagi hari 30 menit, 20 atau 30 menit, malam hari 20 atau 30 menit. Lakukan continue, bukan dilakukan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Gitu. Besoknya juga 4 jam, lusanya 15 menit. Nanti kalau ada sempat 8 jam per hari, kalau nggak sempat ya sudah nggak dilakukan. Itu yang malah bersalahan, hasil optimal tidak didapat. Itu dia. Jadi kalau tadi ke pertanyaan yang ada tadi di chat, coba dicermati dulu. Saya sekarang bukan membela diri, bukan membela Aithera, tapi saya berbicara secara medisnya, secara lurus, secara jalan tengah. Saya rasa dokternya tidak menyatakan bahwasanya terapi 1 jam dengan blowing dari Aithera akan menghasilkan hasil yang 10 kali lipat dari, karena 1 jam itu sangat resiko, sangat menimbulkan hasil yang beresiko 1 jam di blowing, apalagi dengan high blowing. Coba dicermati dulu perkataan dokter tersebut dengan benar, gitu. Apakah benar dokternya kayak itu, atau dokternya ada menyatakan versi lain, misalnya yang dimaksud dengan dokter itu 1 jam itu mungkin dilakukan blowing dengan 30 menit pagi hari, 30 menit malam hari, jadi total per hari 1 jam menghasilkan hasil yang lebih optimal dibanding akupuntur. Ya benar, ya akupuntur kan kita melaksanakannya, akupuntur menusuk jarum akupuntur 1 hari sekali, 1 hari itu ditusuk 2 kali 3 kali tentu sakit dong, udah gak nyaman, hasilnya tidak semaksimal kalau di blowing lagi. Di blowing enak lagi rasanya, blowing itu gelombang blowingnya enak, nyaman, ya. 1 hari dilakukan 2 kali, ya otomatis hasilnya lebih maksimal. Pasti bisa lebih maksimal 20 kali daripada akupuntur lagi saya malah. Tapi dicermati dulu, bukan 1 jam terus-terusan itu. Mungkin salah kaprah dalam hal ini, salah interpretasi. Ini yang perlu saya luruskan.
Oke, Gimana? dokter. Oke. Baik, terima kasih dokter Ivan. Baik, apakah ada pertanyaan kembali dari teman-teman semua, Ibu Bapak? Ada yang mau bertanya langsung mungkin? Iya, Ibu atau Bapak Daniel ini silakan. Saya dari Medan. Halo dokter, selamat malam dokter Ivan. Kita tetanggaan nih. Iya, selamat malam, Bu. Ya. Sangat semangat kali saya mendengar apa penjelasan dari dokter. Terima kasih hari ini kita bisa Zoom, bisa ikut saran dari dokter. Saya mau tanya nih dok, mengenai bio itu. Kalau kita pakai klasik, pakai premium dan pakai pro, kita melakukannya sesuai SOP. Sedangkan bio, kita hanya meletakkan kaki. Dan apakah dengan meletakkan kaki di bio itu bisa seimbang dengan kita melakukan dengan SOP? Apakah sudah sama gitu? Oke. Hasilnya bisa sama? Mm-mm. Jangan salah ya, Bu. Ya. Ini dengan Bu Santi atau Bu apa ini? Ibu Iya Daniel. betul. Nah. Bu Santi, Bu Santi. Nah, jadi Bu Santi, Ya. alat blowing kita ada SOP-nya. Biotera kita juga ada SOP-nya, Bu. Jangan salah, diperhatikan baik-baik. Kan ada SOP-nya juga. Ya. Ya. Iya, Ya. iya. Jadi itu tingkat grade warming ya, tingkat grade pemanasannya itu kan ada sampai grade dari grade 1 sampai grade 10 ya. Jadi Ya. pemakaian sesuai grade itu kan ini udah masuk SOP juga. Kemudian kan ada timernya. Timernya itu tidak boleh berapa menit itu kan SOP juga, Bu. Jadi Ibu jangan mengatakan, oh Biotera kita kan nggak ada SOP-nya. Ada SOP-nya. Jadi ngapain dibuat tombol menitnya, ngapain dibuat tingkat kepanasannya, itulah SOP-nya. Ya, Bu ya. Maksud saya begini, kalau kita melakukan Bluetooth kan standarnya kan SOP-nya kan di badan gitu, tapi kan yang ini kan di kaki. Menurut maksud saya itu apakah sama gitu aja pertanyaannya. Berarti kan sama menurut dokter ya, sama-sama SOP. Dan saya mau tanya lagi dok, kalau kita melakukan SOP aja tanpa seperti kan SOP itu kan kalau kayak seperti dokter mengatakan tadi yang kesuburan itu di titik-titik mana itu. Tapi kalau kita melakukan SOP itu semua udah kena ya dok. Itu kan semua udah kena juga ya. Iya. Tadi di slide yang saya di teori yang saya jabarkan. Coba Mbak Monica ada di teorinya itu tadi. Baik, Dok. Ada lagi ya, ke depannya lagi Mbak Monica. Oke. Lagi Mbak Monica. Lagi satu slide lagi di depannya. Iya, udah ini Bu Monica. Yang ini. Nah, Bu Santi, tadi kan saya bilang beberapa pakar untuk menangani masalah infertilitas ini mengkombinasikan Aithera. Kalau dengan baterainya kadang-kadang dengan stimulator moxibusi. Kita Aithera sudah demikian maju memodifikasi Aitheranya, blowing Aitheranya bisa dikombin dengan tadi yang saya sebutkan itu Biotera, Pendan dari Tera, Air Seven Wonders dari Aithera tersebut. Jadi tadi Ibu nanya boleh nggak ya kalau dengan menggunakan Biotera tersebut? Boleh sekali ya. Jadi contoh di titik-titik yang tadi ketujuh titik yang saya ajarkan tadi ya, saya ajarkan tadi itu memblowing dengan Aithera dengan blowing yang intermediate lah kita bilang, intermediate di ketujuh titik tersebut ya, dengan penjabaran titik yang lebih resiko hanya 5 menit, titik yang non resiko boleh 10 menit. Di kakinya boleh terpasang Biotera tapi diatur kadarnya. Tingkat kepanasan saya sarankan kalau menggunakan blowing dengan Bioteranya cukup grade 5 itu, grade yang tengah antara grade 0 sampai grade 10, dia grade 5 saja Bioteranya. Durasinya juga setengah jam. Jadi selesai blowing setengah jam, selesailah Bioteranya. Itu combine-nya. Tapi cukup 1 hari sekali. Cukup 1 hari sekali. Oh, berarti bionya hanya cukup 1 hari sekali ya, Dok ya? Ya, karena berbarengan dia sudah berbarengan dengan blowing-nya. Jadi nggak perlu gitu. artinya biar cepat-cepat blowing dilakukan Biotera juga 1 hari 3 kali. Ya oke, boleh-boleh aja. Tapi hasilnya tetap
Misalnya hasilnya nanti dapat 100 konten 10, ya tetap aja di blowing 3 kali pun tetap konten 10. Kenapa nggak udah blowing sekali, pasang air biotera sekali, hasil 10. Daripada blowing sekali, biotera 3 kali, hasil juga 10. Karena Ya. tubuh Dok, ini kita itu ada sedikit. tubuh kita itu menerima efek positifnya, itu ada kadar keterbatasannya. Iya. Maaf dok, ini mau sedikit saya tanya beda dengan topik hari ini, boleh ya dok ya? Kalau misalkan orang yang kena hepatitis dok, dia sepertinya kena hepatitis. Kalau menurut kemarin pernah dia cek kan gitu. Jadi waktu dia terapi 2 kali dia susah jalan gitu. Itu seharusnya kan krisis ya dok ya. Iya. Dia pakai bio, Tetapi terapinya dengan pakai terapi bio. apa tadi? Hanya dengan Bio. Tidak ada Bio kombinasi saja. dengan alat lain. Tidak ada kombinasi. Kemudian Gini, bionya itu berapa sebelum menit dilakukannya? Dia sama memahami 30 menit. 30 menit saja. Saya sesuai dengan SOP-nya. Oke, kemudian tingkat kepanasannya Tingkat kepanasan 8. 8. 8. Langsung pertama kali 8 dia adaptasi atau seharusnya dia itu kan Dia baru melakukan 2 kali bio, 2 kali dengan level 8. Tapi sebenarnya sebelum dia terapi itu, memang kondisi kakinya sudah sering sakit dan badannya agak sakit kan gitu kan. Jadi memang masih belum separah waktu kita melakukan bio 2 kali. Tapi bio 2 kali memang dia susah jalan. Tapi itu seharusnya biasanya itu kan krisis kan dok, kan gitu. Jadi saya menganjurkan dia itu melanjutkan kembali melakukan bio gitu. Tapi karena pasiennya, karena orang awam kan kurang paham, jadi dia agak takut melakukan. Jadi saya bilang itu biasanya krisis karena kondisi badan kamu datang sudah banyak yang sakit kan gitu. Jadi itu kan pasti ada merangsang gitu. Jadi saya suruh dia sabar lagi melakukan. Jadi dia agak takut. Jadi maksud saya kalau kita tanggulanginya sebaiknya saya pakai blow saja ya. gini Bu, boleh dilakukan kombinasi, tapi dimulai dengan intensitas yang minimal, durasinya jangan melebihi 30 menit, ya. Tingkat kepanasan untuk 2 minggu pertama itu sampai grade 5 saja tingkat kepanasannya untuk dengan biotera. Tapi kalau untuk blowing tingkat kepanasan cukup sampai intermediate saja, jangan high blowing. Ya, combine itu kan lever itu kan pusat metabolisme tubuh. Combine lagi untuk naikkan autoimunnya. Sarankan beliau untuk mengkonsumsi Seven Wonders-nya dengan teratur. Seven Wonders, ya. Berarti itu kalau untuk kita lanjut terapi itu oke lah ya, bisa kita lanjut lagi ya dengan kondisi begitu ya dok? Bisa, tapi diperhatikan ya kondisi hari demi hari. Misalnya di beberapa hari ini dia mengalami demam. Dia lagi demam karena kalau pasien hepatitis kan mudah terjadi febris, demam. Kadang-kadang perut kembungnya luar biasa kembung. Bila gejala tersebut, ya blowingnya boleh dihentikan dulu ya untuk mencari tingkat safety-nya, atau blowingnya hanya 15 menit, setengah dari durasinya setengah dari 30 menit ya, dengan low blowing, atau bioteranya dikurangi jadi hanya 15 menit aja dengan tingkat kepanasan hanya grade 3 gitu. Pelan-pelan dulu. Ataupun kalau memang dia sampai mual muntah, stopkan dulu semua terapi di hari tersebut. Keesokannya atau 2 hari kemudian membaik, baru lanjutkan lagi terapinya. Jangan tergesa-gesa. Iya, jadi kayak kondisi ada saya punya downline kondisi ada satu lagi dia diabetes. Sudah puluhan tahun diabetes, sering makan obat. Jadi pertama saya lakukan terapinya, dia terasa enak. Habis itu dia melakukan sendiri dalam seminggu badan sakit, gatal. Jadi saya bilang gini, nggak apa-apa itu detox, itu sama untuk menstabilkan saja. Kamu harus lakukan lagi. Terakhir dia blow terus. Ini saya mendapatkan hasil yang lumayan bagus. Dia bilang sudah tidak rasakan sakit, tidak gatal lagi, tapi gula darah sudah stabil. Biasanya dia 200 lebih, makan obat 3 kali, tidak pernah stabil. Karena dia lanjut terus lagi, dia pertahankan terus, dia ngeblow. Jadi sekarang gula darahnya sudah normal, di bawah normal. Dan dia sudah tidak kurangi obat. Obatnya sudah dikurangi. Itu mungkin krisisnya ya dok ya? Iya,
Dan juga Ah, mungkin ya tadi yang di hari pertama Ibu mungkin mengajarkan menuntun, tapi mungkin belum dicermati, belum paham. Hari kedua sampai seminggu dia lakukan sendiri, mungkin teknisnya bersalahan, mungkin teknis pelaksanaannya bersalahan, sehingga timbul side effect gitu. Nah, Iya, jadi mungkin juga dia konsultasi balik dengan Ibu kan, mungkin Ibu ada berikan tuntunan itu, dia cermati, dia lakukan dengan benar, maka setelah itu side effect-nya jadi hilang. Diteruskan Iya. berminggu-minggu malah jadi udah membaik kan? Itu tadi. Iya, iya. Ya, makanya saya kalau untuk downline saya sering pantau. Saya beberapa hari saya selalu telepon pantau kondisinya. Jadi kalau tidak membaik lagi, saya suruh datang ke tempat saya bantu terapinya. Jadi kita saling menjaga lah, saling support. Terima kasih lah dok. Terima kasih dok Oke, makasih Bu atas Santi. saran-sarannya. Iya, makasih ya. Iya. Oke, Mbak Monica, gimana? Atau sudah paham semua? Kalau sudah paham, mungkin bisa kita akhiri. Kita lanjut minggu depan dengan seri berikutnya yang berkaitan dengan seri hari ini untuk kaum wanita, penanganan aitera terhadap infertilitas kaum wanita, atau gimana? Atau saya berikan waktu untuk satu pertanyaan terakhir. Ya, silakan. ada pertanyaan satu lagi dengan Ibu Vera. Silakan Ibu. Setelah ini kita tutup. Ya. Baik, selamat malam dok. Menyambung pertanyaan Bu Santi tadi soal bio gitu ya. Yang ingin saya tanyakan gitu ya, apakah bio itu juga mengaktifkan stem cell? Karena dari kaki kan masuknya. Karena yang saya rasakan sesuai dengan penjelasannya juga bahwa bio itu dari awal tuh membongkar penyumbatan dari kaki dulu. Dan itu saya rasakan, Pak Dokter. Yang sakit itu di pergelangan kaki sama betis gitu. Dan kalau teman-teman yang lain nyoba, mereka merasakan ada panas menjalar, saya enggak gitu. Jadi berhenti di pergelangan kaki sama di betis gitu. Itu dengan level 5, 30 menit. Itu yang saya tanyakan, ya, apakah stem cell juga teraktivasi dengan bio dari kaki itu aja? Oke Bu, sebentar saya bertanya ya Bu. Apakah Bu Vera lagi mengkonsumsi preparat-preparat yang mengandung stem cell saat ini ya Bu ya? Enggak. Kan kalau kita pakai blow, tulang belakang itu kan katanya mengaktifasi stem cell. Gitu. Nah, yang saya tanyakan apakah dengan blow aja itu pun mengaktifasi stem cell gitu? Apakah perlu ditambah dengan blow tulang belakang gitu? Oke, berarti dengan biotera aja apa bisa gitu? Oke Bu, itu dilakukan dengan continue bisa merangsang homogenisasi sel-sel blast baru kita di tulang belakang sehingga ya terbentuk bibit-bibit stem cell yang lebih kualitas gitu. Tapi ingat, biotera ini tidak ada kaitan dengan para penderita yang mengkonsumsi obat-obat stem cell ya Bu. Tidak ada relevansinya. Stem cell mereka punya jalur untuk pengobatan tersendiri. Kita biotera punya jalur tersendiri. Jadi antara menggunakan biotera tidak ada kaitan dengan konsumsi stem cell. Tetapi menggunakan biotera dengan continue dan benar, lambat laun merangsang homogenisasi di sel-sel muda darah kita di tulang belakang tersebut yang mengeluarkan sel-sel bakal mirip stem cell yang menguatkan imun tubuh. Itu memang benar bisa secara tak langsung dan dibutuhkan waktu konstan yang lebih lama. Ya Bu, bisa dimengerti ya Bu ya. Tapi ya, halo dok. Tidak ada kaitan dengan obat stem cell ya Bu ya. Mohon maaf Mbak Santi, boleh saya lanjutkan dulu? Jadi iya, jadi kan sebelum pakai biotera kan saya pakai yang klasik. Nah itu kan sesuai dengan SOP yang klasik, titik-titik meridian belakang segala macam kan katanya untuk mengaktifkan stem cell. Nah setelah pakai biotera yang itu tadi saya jadi ragu ini apakah perlu ditambah dengan blow juga gitu dengan klasik atau boleh, boleh Bu Vera. Jadi kalau Ibu udah memakai biotera, Ibu mau tambah blowing, tapi karena udah pakai biotera, blowingnya nggak usah blowing yang high ya Bu.
Nggak usah Oke. blowing yang high, karena udah ada biotera kan, sambil lu pakai biotera, blowingnya blowing yang low aja, dengan classic blow ataupun dengan intermediate blow aja, udah cukup itu aja. Durasinya jangan lama-lama ya Bu, maksimal kedua alat tersebut dipasang bersamaan 20 sampai 30 menit saja ya Bu, bila perlu pun 20 Kalau menit saja. kalau pakainya sesudah, jadi sesudah biotera, saya break sebentar baru blow, boleh juga. Boleh juga. Nah, sesudah biotera, break sebentar. Kalau memang Ibu punya waktu luang ya, boleh lakukan lagi blowing. Tapi Bu, saya sarankan blowingnya jangan kelamaan ya Bu, 20 menit aja kalau bisa, dengan intermediate blowing aja. Baik, ya karena kalau berbarengan saya baca di penjelasannya nggak boleh tuh Dok bareng dengan device yang lain gitu. Jadi mungkin Kalau nggak tahu ya misalnya kalau dia dilakukan blowing dengan tingkat kepanasannya yang setengah saja, nggak melewati 5, kemudian timernya nggak melewati 30 menit. Dalam pengalaman klinis kami, di-combine dengan blowing klasik 15 menit, 20 menit, nggak apa-apa. Karena dalam pengalaman klinis ada kami coba ya, tapi itu terkontrol dan terpantau, nggak apa-apa, nggak menimbulkan masalah apa-apa. Yang sering nggak terkontrol, kakinya biotera dengan grade 10 sampai melebihi 30 menit, diulang lagi, kemudian high blowing berlama-lama di bagian belakang, jelas-jelas mendapatkan dampak negatif. Itu yang sering ditemui Bu. Makanya dalam literatur kan supaya mencegah jangan terjadinya kesalahan lagi, dilarang gitu. Seharusnya boleh tapi terpaksa dilarang supaya menghilangkan efek-efek samping yang terjadi. Baik. Berarti dengan low blowing aja ya. Ya. Nah, tapi kalau baik misalnya Dok, makasih. Ibu kurang nyaman, cukup satu device saja Bu ya, cukup satu device, jangan bersamaan. Baik. Ya. Siap. Terima kasih Dok. Baik. Terima kasih Ibu Vera. Baik, Dokter Ivan, ini untuk penutup terakhir, mungkin bisa disampaikan ke kami highlight-nya untuk penanganan mengenai infertilitas terhadap pria ini apa ya Dok? Apa tadi Bu Monika? Mungkin highlight-nya apa nih Dok? Highlight-nya. Oke. Nah, teman-teman, baik yang kaum pria atau kaum wanita di ini, nah highlight dari resume dari Zoom meeting saya hari ini adalah ke-7 titik yang saya presentasikan itu adalah ke-7 titik yang sudah mendapatkan tingkat keberhasilannya secara klinis. Ke-7 titik yang saya utarakan ini, kenapa saya rangkum 7 titik, itu adalah titik multifungsi yang bisa mengobati tingkat kesuburan itu, mengupgrade tingkat kesuburan dari segi hormonal, dari segi organ yang kurang proporsional ya, dengan terapi yang teratur itu akan proporsional kembali ya. Kemudian ke-7 titik ini ada ke-7 titik yang aman-aman saja, efek sampingnya minimal tapi fungsinya multifungsi. Sebenarnya untuk kesuburan masih banyak titiknya. Kalau dijumlahkan ada 50 titik. Tapi saya hanya mengambil 7 titik multifungsi yang aman secara klinis untuk diterapkan. Gitu. Halo Dok. Boleh saya apa sebentar, Dok? Maaf Ibu Santi. Boleh saya bicara bentar? Kita sudah selesai. Mungkin nanti untuk berikutnya kembali. Enggak, saya sebentar saja. Saya tidak sebentar mau kasih tahu kabar gembiranya. Oke, baik. Kabar gembira, saya bercerita nih kabar gembira saya setelah pakai bio 2 bulan. Pagi hari saya pakai klasik, malamnya saya pakai bio. Kabar gembiranya begini, saya punya lipoma sampai sekarang sudah mengering, sudah kempes rata, sudah hilang. Nah, jadi itu kabar gembiranya pakai bio ini, saya rasa lebih dahsyat lagi hasilnya. Itu amin Bu. Kabar gembira. Amin, ya, semoga makanya saya bagikan ke semua orang ya, bio itu mantap banget. Jadi kalau bisa kita rutin. Saya selalu rutin 1 hari 2 kali. Saya continue. Saya tidak sampai 1 hari libur. Saya tidak. Saya selalu 1 hari 2 kali dengan bio dan blow ya. Jadi ini kabar gembiranya. Saya sering cek lagi lipoma saya rata sekarang, dan yang merah-merah yang tadinya pedih di tengah lipoma sekarang tidak lagi menjadi coklat. Itu kabar gembiranya ya. Terima kasih semuanya, salam sehat, salam sejahtera, salam sukses semua ya. Baik. Terima kasih Dokter.
Biotera itu juga bagian dari Aitera ya. Jadi bukannya Biotera itu lebih bagus dari blowingnya. Baik Biotera hasilnya lebih bagus atau bagaimana, itu semua adalah bagian dari Aitera. Jadi betul. ya, nah, Ya, jadi yang penting betul. Aiteranya, bukan jenis Iya, device-nya. betul, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Oke. Oke, baik, Oke, dokter. Mbak Muniki, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter. Jadi ini mengenai manfaat penanganan infertilitas terhadap pria dengan Itera Care sudah disampaikan oleh Dr. Ivan, dan banyak sekali pencerahan-pencerahan yang sudah kami dapatkan dari presentasi kita malam ini ya, Dok ya. Iya, sama-sama. Kita akan tunggu minggu depan mengenai manfaat penanganan infertilitas terhadap wanita nih. Jadi kalau yang minggu ini sudah hadir, untuk melengkapi kembali, kami undang untuk menghadiri presentasinya Dr. Ivan kembali di Zoom minggu depan. Oke, terima kasih banyak Dr. Ivan. Terima kasih buat informasinya dan juga buat teman-teman semua dan Ibu Bapak yang menghadiri presentasi kita malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Sehat selalu buat kita semua. Sukses untuk kita. Selamat malam. Ya, selamat malam teman-teman. Izin saya malam. Selamat malam, Dok. Selamat Izin malam. Selamat Terima malam. kasih Ya, untuk selamat testimoninya. Oke, saya izin live group ya. Baik, Yuk. Dr. Ya. Nanti rekamannya ada, Pak. Nanti kita akan kirimkan di grup. Selamat malam Mbak Monik, makasih. Sama-sama, Ibu Vera. Selamat malam, Mbak Moni. Makasih banyak. Sama Ibu Santi. Selamat malam Bu Monik, terima kasih. Malam, Pak Ivan. Selamat malam, Bu Nuni. Salam Selamat. kenal kami dari Kupang, NTT. Oke, baik Pak. Salam dari Kupang. Untuk Kupang juga. Ya, masih Kupang ya, NTT. Oke. Ya, selamat malam Mbak Monik dari Medan ini. Oke, Oke. malam Pak dari Medan. Medan ya Pak, sama Pak Medan. Sama ya, kita Medan juga nih. Medan Pak, Medan tadi. Iya.